sekali saya Ziva Zahrianis kembali hadir untuk menyapa Anda dalam program Sumatera Utara hari ini, edisi 4 Maret 2023. Sejumlah informasi menarik telah kami sajikan untuk Anda dan berikut kita awali informasi selengkapnya. Informasi pertama, pemirsa, Polres Tanahkaro bersama jajaran kontinu melaksanakan program Jumat Curhat guna mendengar, mencatat, dan mencari solusi setiap permasalahan masyarakat di wilayah masing-masing. Kegiatan Jumat Curhat merupakan salah satu program Kapolri yang secara berkesinambungan terus dilaksanakan sampai ke jajaran Polsek. Program ini mendengar, mencatat, dan mencari solusi setiap permasalahan masyarakat di wilayah masing-masing. Menampung setiap aspirasi masyarakat yang ada di wilayah yang kemudian untuk memetakan dan mencari solusi untuk diselesaikan. Jumat Curhat juga dilaksanakan kepada jemaah setelah sholat Jumat seperti di Masjid Nurul Ikhlas, Kelurahan Kampung Dalam, Kaban Jahe, Kabupaten Karo. Para jemaah mencurahkan permasalahan dan saran kepada personil Polres Tanahkaro seperti kenakalan remaja, balap liar, pencurian, dan sebagainya. Babin Kamtipmas Polres Tanahkaro yang mendengar curhat dari masyarakat dengan memberikan jawaban atas seluruh curhatan warga atau jamaah serta menyampaikan pesan-pesan Kamtipmas demi terwujudnya situasi Kamtipmas yang aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Karo. Kasih Humas Polres Tanahkaro AKP Sahri Lubis mengatakan dilaksanakan guna mempererat tali silaturahmi antar kepolisian dan masyarakat serta mendengar keluh kesah masyarakat guna bersama mencari solusi dan penanganan selanjutnya. Nantinya akan berkoordinasi dengan pihak terkait yang berkompeten dalam menangani masalah tersebut baik secara persuasif, restoratif, serta pencegahan dan penindakan. Mengharapkan bersama-sama sering datang berkunjung ke desanya, kita datang untuk saling isi-mengisi apa yang perlu kita kerjasamakan. Program Kapolri untuk Polri itu lebih dekat dan erat dengan masyarakat agar Polri dapat mengetahui setiap permasalahan dan bisa segera secepatnya memberi bantuan kepada masyarakat yang memerlukan. Berharap Jumat Curhat bersama Polres Tanahkaro ini secara kontinu terus dilaksanakan, bertatap langsung dengan masyarakat, bercengkrama dan mendengar keluhan masyarakat walau sekecil apapun permasalahan agar segera mendapat solusinya. Jumat Curhat ini tentunya meningkatkan kepercayaan dan citra kepolisian di tengah masyarakat. Polri dengan masyarakat kembali untuk memperbaiki citra Polri yang kemarin rusak menjadi lebih baik lagi. Kegiatan yang positif ini dapat berjalan dengan baik dan lancar dan terus berjalan. Ini kan TPRI. Kita ke Binjai Selatan, pemirsa. Panitia Pengawas Kecamatan Binjai Selatan kemarin siang melakukan pengawasan coklit terhadap panitia pendaftaran pemilih. Pengawasan ini langsung didampingi Bawaslu Sumatera Utara guna memastikan seluruh masyarakat sudah dicoklit, khususnya yang berbatasan dengan Kabupaten Langkat. Sebanyak 8 kelurahan yang ada di Kecamatan Binjai Selatan kemarin siang dilakukan coklit oleh panitia pendaftar pemilih yang langsung diawasi oleh Panwascam Binjai Selatan. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan agar tidak terjadinya pemilih ganda dan pemilih yang telah meninggal dunia atau pemilih yang telah pindah domisili. Pendataan pemilih ini langsung dilaksanakan dengan cara mendatangi satu persatu rumah warga yang berada di seputaran Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai. Usai dilakukan pencocokan dan penelitian data pemilih, petugas Pantarlih langsung menempel stiker yang menandakan bahwa rumah warga tersebut sudah dicoklit. Penempelan stiker ini langsung disaksikan oleh panitia pengawasan Kecamatan Binjai Selatan dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. Ketua Panwascam Binjai Selatan Ananda Ratutia mengatakan pengawasan terhadap coklit oleh Pantarlih ini dilakukan di kelurahan yang paling ujung Kota Binjai yang berbatasan langsung
dengan Kabupaten Langkat. Dengan harapan masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya dan tidak lagi ada terjadinya pemilih ganda meninggal dunia atau yang telah berpindah domisili. Melakukan turun langsung coklit di Kelurahan Tanah Merah di daerah Bandar Binjai gitu. Jadi lokasinya agak ke pelosok-pelosok gitu, dan supaya apa? Kami memastikan semua warga yang ada di Kelurahan Tanah Merah, tapi khususnya di Kecamatan Binjai Selatan, semua dicoklit, bisa bekerja secara dari rumah ke rumah, bukan hanya dari rumah gitu. Jadi pemilih-pemilih yang mungkin sudah memenuhi syarat tapi belum terdaftar di data pemilih, agar itu bisa masuk ke daftar pemilih nanti untuk pemilu tahun 2024. Sementara itu pertanggal 22 Februari 2022 ada sebanyak 95.251 data pemilih di Kota Binjai yang sudah dilakukan coklit dari 219.165 pemilih yang dilakukan KPU Binjai. Jadi informasi lainnya pemirsa, pasca perhelatan F1 Powerboat League Toba, pemerintah Kabupaten Toba belum dapat memindahkan para pedagang pasar tumpah ruah Balige ke lapak mereka semula. Hal ini diutarakan Kepala Bidang Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Toba, Mano Gihon Tua Gautom. Sesuai dengan hasil rakor pemerintah Kabupaten Toba bersama Menko Marves atas evaluasi penyelenggaraan F1 Powerboat, dikarenakan saat ini masih adanya harus yang dipersiapkan termasuk pemeliharaan venue yang telah selesai, maka para pedagang tumpah ruah Balige belum dapat dipindahkan dan masih tetap di Desa Saribu Raja Janji Maria Tapu Bolon Balige hingga 10 Maret 2023 mendatang. Namun diharapkan kepada para pedagang pasar tumpah ruah Balige dapat bersabar hingga waktu yang ditentukan. Sementara itu salah seorang pedagang pasar tumpah ruah Balige, Bobi Nadabdab, mengatakan bahwa saat ini para pedagang ingin segera dipindahkan ke lapak mereka semula sesuai dengan janji yang diberikan Dinas Pasar Kabupaten Toba, hanya 4 pekan saja direlokasi. Bobi juga meluapkan keluh kesahnya selama berjualan di tempat relokasi. Saat ini dagangannya drastis menurun, yang tadinya dapat menjual kopinya hingga 150 kg, kini hanya 50 kg saja per pekannya. Alasan para pedagang saat ini, para pembeli ataupun langganan harus mencari lapak mereka di mana keberadaannya yang menurut para pedagang untuk lapak yang disediakan di tempat relokasi yang belum layak menjadi pasar rakyat dikarenakan jika hujan turun seringkali becek dan berlumpur. Ya sebenarnya sih kami sebagai pedagang kaki lima merasa kecewa kan, karena janji pemerintah sama kami hanya 6 kali pekan, sehingga kami memang merasa kecewa lah. Akan tetapi kami minta solusi dari pemerintah, gimana kami biar pindah kami ke tempat yang semula, gitu aja permintaan kami Pak. Kemarin itu kita masih bisa menjual bahkan sampai 150 kilo, kini udah dipindahkan kita udah cuma 60 kilo 70 kilo lah, drastis separuh dari penjualan kita udah berkurang Pak. Kalau perjanjiannya belum ada kepastian Pak dari Dinas Pasar. Tapi Dinas Pasar tadi mengumumkan sampai minggu depan kami masih di sini. Jadi kepastian ini yang kami harapkan belum ada Pak. Itulah. Sejumlah informasi menarik masih akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di program Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, komunitas sedekah Jumat Sumatera Utara membahas sejumlah program terkait sedekah Jumat yang akan diaktualisasikan dalam bentuk pemberangkatan masyarakat yang kurang mampu untuk melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci Mekah.
Pendiri sekaligus pembina utama komunitas sedekah Jumat Kombes Pol Purnawirawan Haji Ikhwan Lubis mengatakan akan melakukan konsolidasi antara pengurus provinsi dan kabupaten kota di Sumatera Utara dalam mewujudkan aksi bersedekah kepada masyarakat muslim yang kurang mampu dan tenaga pengajar di pesantren, Bilal Bait, guru mengaji dan nazir masjid untuk diberikan kesempatan menunaikan ibadah umroh di Tanah Suci Mekah melalui dana yang dikelola oleh komunitas sedekah Jumat. Selain itu, Kombes Pol Purnawirawan Ikhwan Lubis mengatakan bentuk sedekah lainnya akan memberikan beasiswa kepada anak-anak yang kurang mampu hingga ke Kairo dan Mesir. Pembina KSJ sangat yakin melalui kepemimpinan Abdul Manan Nasution, KSJ bukan hanya berkembang hingga pada skala nasional, bahkan internasional. Ketua Umum Komunitas Sedekah Jumat Dr. Abdul Manan Nasution dalam sambutannya mengatakan komunitas sedekah Jumat yakin dan optimis akan dapat mewujudkan visi misi yang telah dibuat karena dilakukan secara bersama-sama, apalagi yang dikerjakan untuk membantu sesama. Sebagai hamba Allah, Abdul Manan yakin bekerja sama yang solid antara KSJ Sumut dan kabupaten kota, segala urusan dapat terlaksana dengan baik. Konsolidasi KSJ ini kita lakukan untuk menginventarisir, begitu juga untuk mencek serta melihat kesiapan dari kabupaten kota bagaimana untuk melakukan program kita terkait dengan sayembara umroh yang kita lakukan dan yang kita persiapkan untuk beberapa kategori sebagaimana rapat-rapat yang terdahulu, yaitu guru mengaji, guru madrasah atau pesantren, marbut masjid, musola atau langgar, begitu juga bilal mait laki-laki dan perempuan dan penggali kubur. Tentunya kami, saya selaku Ketua KSJ Provinsi Sumatera Utara, mengajak masyarakat, mengajak teman-teman, saudara-saudara untuk bergabung, untuk membesarkan ini. Tujuannya adalah untuk memberikan dakwah dan mengajak saudara-saudara yang punya berbagi. Bagi mereka-mereka, terutama dia kaum duafa, fakir miskin, dan yang lainnya. Dalam menyusun berbagai program yang hendak diwujudkan, dilakukan rapat konsolidasi yang dihadiri Ketua Komunitas Sedekah Jumat se-Sumatera Utara sekaligus Kartini KSJ se-Sumut. Pada rapat konsolidasi tersebut, masing-masing Ketua KSJ Kabupaten Kota menyampaikan rasa optimis bahwa program yang akan dilakukan dapat terlaksana mengingat tujuannya sangatlah mulia. Ya, sementara itu pemirsa, dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, komunitas sedekah Jumat melaksanakan Isra Mi'raj yang dirangkai dengan pemberian bantuan kepada panti asuhan. Isra Mi'raj diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan penampilan lagu-lagu Islami. Pendiri sekaligus pembina komunitas sedekah Jumat Kombes Pol Purnawirawan Ikhwan Lubis SHMH mengatakan KSJ sudah berdiri lama selama 4 tahun dan berkomitmen menjadikan komunitas ini bermanfaat bagi umat muslim khususnya yang kurang mampu. Sementara itu Ketua KSJ Sumut Abdul Manan Nasution mengatakan Isra Mi'raj dilakukan sebagai rasa syukur atas kebesaran Nabi Muhammad SAW. Dikatakan bahwa komunitas yang tergabung pada sedekah Jumat memiliki faham yang berbeda, namun harus memiliki cara pandang yang sama atas tujuan KSJ, antara lain membantu warga yang kurang mampu untuk melaksanakan umroh dan memberikan bantuan beasiswa bagi anak-anak yang kurang mampu hingga ke perguruan tinggi. Sebagai bentuk komitmen KSJ saat ini sudah tersebar pada 26 kabupaten kota se-Sumatera Utara. Abdul Manan menegaskan agar keberlangsungan komunitas sedekah Jumat dapat berjalan dengan baik dan dapat diwujudkan program yang sudah dibuat yang tidak terlepas dari sifat jujur yang harus dimiliki oleh setiap pengurus. Meski banyak tantangan yang akan dihadapi, namun dengan kebersamaan dan kerjasama yang baik akan mendapatkan kemudahan dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lakukan Isra Mi'raj ini di kediaman kita ini tidak terlepas dari rasa syukur kita, rasa terima kasih kita khusus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kami nikmat dan karunia-Nya sehingga KSJ Kabupaten Kota juga bisa bertemu di sini. Harapan kita kepada pengurus supaya istilahnya dapat
menjalankan program kita ini karena ini menyangkut kepada keumatan. Karena bagaimanapun kita sebagai komunitas sedekah Jumat, kita harus memberikan role model kepada organisasi-organisasi lainnya yang mana yang telah melakukan kegiatan-kegiatan ini. Tetapi dengan hadirnya komunitas sedekah Jumat ini bisa mengakomodir ataupun menampilkan beberapa organisasi-organisasi yang mengatasnamakan sedekah tetapi dalam perjalanannya tidak digunakan dengan baik dan benar. Makanya tadi kita undang KSC Kabupaten Kota untuk melihat kesiapannya dalam mengakomodir dan menjalankan kegiatan-kegiatan kita ini. Apakah mereka siap? Karena ini termasuk melayani umat. Dan bagaimanapun juga kalau seumpamanya ini tidak kita realisasikan, akhirnya nanti bisa mengakibatkan bahwa seolah-olah apa yang kita janjikan itu tidak benar. Tausiah Isra Mi'raj disampaikan Buya Salman Ahmad Nasution Al-Madili selaku penasehat KSJ Sumut yang sampai saat ini berdomisili di Arab Saudi. Dalam tausiahnya mengatakan umat Islam diwajibkan untuk sholat 5 waktu karena amal yang pertama dihisab di hadapan Allah adalah sholat. Untuk itu jika sholat seorang muslim benar, maka amal-amal yang lain akan baik. Majelis kita ini adalah majelis Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat, saya berasal dari Mandailing. Perintah sholat, karena dengan sholat itu hidup kita akan bahagia. Dengan sholat itu hati kita akan tenang. Jadi kewajiban sholat ini sebagaimana saya sebutkan tadi hadis baginda Rasulullah SAW, sholat inilah yang pertama diperiksa, dinilai, dihisab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sholat kita ini benar, insya Allah semuanya akan benar. Tapi sebaliknya kalau sholat kita tidak beres, tidak sempurna, maka akan berdampak sama amal-amal ibadah yang lain. Untuk kita tetap bisa menjaga agar sholat kita bahwasanya kita bisa laksanakan terus, tidak tinggal. Yang pertama, kita harus mengetahui itu kewajiban kita setiap muslim. Yang membedakan kita dengan orang yang bukan muslim adalah sholat. Peringatan Isra Mi'raj dirangkai dengan memberikan bantuan berupa sembako dan tali asih kepada Panti Asuhan Yayasan Wakaf Nurul Kalam Darul Yatim Mardotilah Jalan Abadi, Kecamatan Medan Sunggal. Kami akan segera kembali dengan informasi menarik lainnya. Untuk itu tetaplah bersama kami. Pemirsa, 6 orang santri pondok pesantren yang berada di Kabupaten Tapaduli Selatan hanyut terseret arus sungai Pasarian. Dari 6 santri tersebut, 5 diantaranya berhasil ditemukan, sedangkan 1 orang lainnya masih dilakukan pencarian. Beginilah video amatir milik seorang warga saat berhasil menyelamatkan 1 dari 6 orang santri pondok pesantren Syekh Ahmad Bashir, korban terseret sungai Parsariran, Kabupaten Tapaduli Selatan. Di dalam video tersebut, warga berupaya menyelamatkan korban yang sudah lemas dengan mengangkat kedua kaki serta badan korban. Kejadian tersebut berawal saat hujan deras mengguyur Kabupaten Tapaduli Selatan pada Jumat siang mengakibatkan air hujan Parsarian yang berada di Kecamatan Batang Toru meluap. Akibat luapan tersebut, 6 santri pondok pesantren Syekh Ahmad Bashir hanyut terseret air sungai. Ke-6 santri tersebut yakni Silha Daulay 13 tahun, Sri Nazwa Syahnina Siregar, Windy Hutapea, Amanda Rambe Juria, Disra Novia yang masing-masing berusia 12 tahun ini sedang mandi di sungai yang berada di lingkungan pondok pesantren. Petugas dari TNI Polri beserta petugas BPBD Tapaduli Selatan dan warga mengetahui kejadian tersebut langsung berusaha menyelamatkan para korban, di mana 5 korban berhasil ditemukan, 4 diantaranya dalam keadaan sadar dan 1 orang korban bernama Juria meninggal dunia. Hingga saat ini petugas masih terus berupaya melakukan pencarian terhadap 1 orang santri yang belum ditemukan. Hendak membersihkan selokan belakang rumah warga dikagetkan dengan penemuan ular sanca berukuran sepanjang 2 meter. Warga Kelurahan Helvetia Timur dikagetkan bermunculnya
Maksud kami kemunculan ular sanca yang berukuran 2 meter di belakang rumah. Ular tersebut ditemukan saat warga hendak membersihkan pekarangan belakang rumah. Proses evakuasi berjalan dramatis, petugas damkar Kota Medan yang tiba terpaksa membongkar cor selokan untuk mengeluarkan ular. Dengan alat seadanya, damkar Kota Medan dibantu warga sekitar bergotong royong berusaha menarik ekor ular keluar dengan terlebih dahulu mengorek tanah selokan. Namun kuatnya tenaga ular membuat ular ini lepas dari pegangan warga. Petugas sedikit mengalami kesulitan saat melakukan evakuasi dikarenakan saat ular hendak ditarik keluar terlepas dan kabur ke arah selokan. Kuatnya tenaga ular serta agresif dan hendak menyerang petugas juga menjadi kendala dalam proses evakuasi. Warga sekitar Suryono mengatakan awalnya dirinya hendak membersihkan selokan belakang rumah, namun saat hendak membongkar selokan tersebut, dirinya terkejut ada ular yang mendiami pipa selokan. Merasa ketakutan, dirinya langsung memberitahu kepala lingkungan setempat yang langsung menghubungi pihak damkar Kota Medan. Kita kan pembersihan ini paret kan, jadi kok nggak jalan-jalan airnya, jadi saya sobok-sobok, saya ukur sama pipa, saya bongkar situ pas sempat terpegang juga. Ular apa tuh Pak? Hah? Ular apa tuh Pak? Entah nggak tahu. Gitu ya. Ya takut juga. Pemirsa, tim patroli reaksi cepat Ditsamapta Polda Sumatera Utara menangkap 2 pria yang diduga sebagai pelaku curanmor saat sedang melintas. Tim patroli reaksi cepat Ditsamapta Polda Sumatera Utara menangkap 2 orang pria pelaku curanmor yang ada di kawasan Jalan Besar Tuntungan. Pelaku yang diketahui bernama Mario dan Ricky ini ditangkap saat hendak bertransaksi motor hasil curiannya dengan calon pembeli yang dikenalnya dengan marketplace di media sosial. Atas aksi penangkapan kedua pelaku berjalan dramatis. Hal itu terlihat ketika ditangkap kedua pelaku sempat berbohong kepada petugas. Lalu aksi penangkapan kedua pelaku sempat disaksikan warga dan para pengguna jalan yang melintas. Kasubdit Penmas Polda Sumatera Utara AKBP Herwansyah mengatakan awalnya tim PRC Ditsamapta Polda Sumut menerima laporan dari korban melalui akun media sosial TikTok yang mengatakan bahwa motornya telah dicuri di kawasan Kecamatan Medan Tuntungan. Setelah mendapat laporan dari korban, tim langsung melakukan penyisiran melalui marketplace di media sosial. Ketika ditelusuri, didapati motor korban dipajang di marketplace tersebut. Dan petugas pun berpura-pura sebagai pembeli motor korban dan melakukan perjanjian di salah satu tempat yang sudah disepakati. Lalu saat hendak bertransaksi dengan pelaku, petugas menyamar sebagai pembeli, langsung menyergap pelaku dan langsung dibawa ke Polsek Pancur Batu. Setelah itu bahwa anggota admin melaksanakan penyelidikan daripada akun tersebut dan ternyata didapat sepeda motor yang sama jenisnya ya hilang sehingga dilakukan penyelidikan. Dan saat itu diikuti terus oleh petugas PRC, ternyata akan dilakukan ya transaksi jual beli sehingga bisa dilakukan pelacakan dan pada saat jual beli tersebut ternyata dicek benar bahwa sepeda motor tersebut adalah yang hilang yang telah dilaporkan ke Polsek Pancur Batu. Kita ke Sibolga, pemirsa. Puluhan makam di perkuburan Muslim di Kelurahan Aek Manis, Kota Sibolga, Sumatera Utara dirusak oleh orang yang tidak dikenal. Pihak kepolisian dan aparat setempat menyelidiki kasus pengerusakan makam tersebut. Hingga kini di lokasi perkuburan masih tampak puluhan makam tidak lagi memiliki batu nisan lantaran batu nisannya telah tercabut dan dibiarkan berserakan jauh dari lokasi makam. Tidak hanya itu, beberapa batu nisan dan makam juga ada yang dirusak. Menurut salah seorang warga yang makam keluarganya turut dirusak mengatakan ada 5 batu nisan makam milik keluarganya yang hilang. Saya datang, maka saya tengok ini berserak semua. Jadi dari pihak keluarga kami ada 5 batu nisannya yang dicabut. Jadi kami jumpai Kepling di sini, katanya jangan dulu dikembalikan, tunggu polisi datang. Tapi udah 3:30 lewat. Kami tanam, karena kami tunggukan kami mau pulang juga, ya kan? Itulah tadi. Tapi ini banyaklah kuburan ini yang agak kesal lah ya. Kesal kita.
Sementara sejumlah warga yang kembali menemukan batu nisan makam keluarganya terlihat memasang kembali batu nisan tersebut. Saat ini pihak kepolisian dan aparat setempat masih menyelidiki kasus pengerusakan makam. Pemirsa, petugas unit Reskrim Polsek Percut Setuan berhasil mengamankan 1 dari 5 orang terduga pelaku pencurian besi penutup Sungai Tembung di kawasan Desa Bandar Kalipa. Akibat dari hilangnya besi penutup bendungan tersebut, ratusan rumah warga pun terendam banjir. Tak berselang lama sejak hilangnya besi penutup bendungan Sungai Tembung di kawasan Desa Bandar Kalipa, Kecamatan Percut Setuan, polisi berhasil menangkap 1 orang yang diduga sebagai pelaku, yakni Khairul Anwar Rangkuti alias Parang. Pelaku diamankan petugas tak jauh dari kawasan Desa Bandar Kalipa. Menurut pengakuan tersangka, dirinya melakukan aksi pencurian besi penutup bendungan sungai tersebut bersama dengan keempat rekannya. Besi penutup bendungan tersebut pun kemudian dijual kepada seorang penerima barang besi berinisial A. Tersangka mengaku kerap mencuri dengan kelompoknya dan menggunakan uang hasil penjualan barang curian untuk membeli narkoba. Polisi menyebut kelompok pencuri ini kerap melakukan aksi serupa di kawasan pinggiran Sungai Tembung, Desa Bandar Kalipa. Tak hanya besi tutup bendungan, para pelaku juga seringkali menggasak pelang peringatan di pinggiran sungai hingga pelang menuju jalan di kawasan Tembung dan sekitarnya. Kapolsek Percut Setuan Kompol Muhammad Agus Setiawan mengatakan aksi para pelaku sudah sangat meresahkan warga sekitar Desa Bandar Kalipa. Para pelaku beraksi dengan cara memotong besi yang menjadi incaran yang menggunakan gergaji besi, baik itu besi pelang penunjuk jalan hingga pelang peringatan di pinggiran sungai. Untuk saat ini pelaku sudah diamankan di Polsek dan sedang dilakukan pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut. Untuk yang 4 lagi dalam proses pencarian. Jadi akibat perbuatan terkait dengan mencuri keran pipa air tersebut, sehingga untuk mengontrol bendungan air di seputaran arus sungai Tembung jadi mengalami hambatan. Polisi hingga kini masih memburu 4 pelaku lainnya. Tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Handphone milik karyawan toko yang sedang dicas di sebuah toko fotokopi di Jalan Masjid Desa Dalu 10A, Kecamatan Tanjung Merawa, Deli Serdang, dicuri seorang wanita yang menggunakan helm dan masker yang berpura-pura ingin ngeprint. Aksi pencurian ini terekam CCTV toko fotokopi yang terlihat jelas wanita mengendarai sepeda motor tanpa melepas helm dan memakai masker masuk ke dalam toko untuk membuat clipping dan ngeprint. Pada saat berada di dalam toko terlihat pelaku melihat ke kanan dan ke kiri seakan membaca situasi. Di saat pekerja toko lengah dan sibuk mengerjakan pesanan, pelaku langsung melancarkan aksinya. Handphone milik penjaga toko yang sedang dicas langsung diambil dan dimasukkan ke dalam kantongnya. Menurut pemilik toko, Tian Triani, mengatakan pelaku datang sendirian mengendarai sepeda motor dengan masih menggunakan helm serta memakai masker masuk ke toko hendak ngeprint dan membuat clipping. Ketika masih dikerjakan pesanannya, ia masuk ke dalam dan kemudian ia terburu-buru permisi dengan alasan ada yang tertinggal dan akan kembali lagi. Namun pada saat melihat handphone yang di charger tidak ada, ia baru sadar bahwa handphonenya sudah hilang dicuri. Untuk memastikan handphone tersebut hilang dicuri, ia membuka rekaman CCTV dan benar wanita yang hendak membuat clipping dan ngeprint itulah pelaku pencurinya. Jadi ceritanya dia kemarin itu ngeprint, membuat clipping, ya seperti biasa kalau orang ngeprint, membuat clipping kan ya dilayani lah ya seperti biasa ya kan. Dia mau ngeprint apa atau mau buat tugas apa, udah gitu, udah dikerjain separuh pekerjaan. Dia memang udah di sebelah operator, cuman waktu pas dilihat dia kayak ada lihat kanan kiri mungkin dia nengok sesuatu lah gitu kan. Setelah itu, setelah ngeprintnya belum siap, dia permisi pulang. Katanya ada yang ketinggalan, nanti mau datang lagi. Tapi sampai sekarang nggak datang-datang. Diharapkan pelaku berniat baik untuk mengembalikan handphone yang telah dicuri. Jika tidak, korban akan membuat laporan ke pihak kepolisian.
Guna meraih prestasi baik di ajang Pekan Olahraga Nasional PON 2024, Pengprov Federasi Arung Jeram Indonesia FAJI Sumatera Utara melakukan training camp terpusat kepada 12 atlet di kawasan Sungai Bahbolon, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai. 12 atlet yang melakukan TC terpusat terdiri dari 8 atlet putra dan 4 atlet putri ditambah dengan 4 atlet putri yang masih berstatus magang. Sehingga jumlah keseluruhan mencapai 16 orang. Ketua Bidang Pinpes FAJI Sumot Pujianto mengatakan, TC terpusat memiliki program 10 sesi latihan setiap 1 minggu melibatkan 3 orang pelatih yaitu Agung Setiawan, Jultri Saragih, dan Septa Wahyudi. Ketua Pengprov FAJI Sumatera Utara Dimas Triaji mengatakan, meski pada gelaran PON 2024 cabur Arung Jeram dilaksanakan di Provinsi Aceh, namun tetap mengusung target 2 medali emas, 2 perak, serta 2 perunggu. Di Sipispis Serdang Bedagai melaksanakan pelatda dalam persiapan cabur Arung Jeram menuju PON Aceh Sumut, yang mana sudah berjalan selama 1 bulan kurang lebih. Target kita secara realistis di atas kertas per hari ini kita masukkan di 2 emas, 2 perak, 2 perunggu, tetapi mudah-mudahan dengan peningkatan yang kita ingin capai selama pelatda, tentu saja bisa saja nanti realisasinya di atas target yang ingin kita capai. Sementara itu, pengurus KONI Sumatera Utara Basyarudin Daulay saat meninjau lokasi TC terpusat cabur Arung Jeram mengatakan terdapat 6 poin penting untuk melahirkan atlet berprestasi, yaitu kemampuan finansial, prestasi, kondisi fisik atlet minimal sedang, data dukung, atmosfer organisasi, serta faktor tuan rumah. Ya, setelah kami datang melihat persiapannya dan dari Federasi Arung Jeram memaparkan tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangannya, kami yakin dan percaya bahwa proses itu tentu tidak bisa membohongi hasil. Jadi target mereka 2 medali emas dari 16 nomor yang dipertandingkan. Kalau mereka bersungguh-sungguh, saya pikir bisa lebih dari itu. Harapan Sumut tentu, KONI Sumatera Utara tentu berharap tidak hanya 2 emas, mungkin itu target di dalam, tapi target keluar mungkin akan lebih banyak lagi. Ya pemirsa, ruang terbuka hijau berfungsi sebagai paru-paru kota. Dikarenakan seluruh tumbuhan yang ada pada RTH dapat menyerap karbon dioksida yang menghasilkan oksigen sekaligus dapat menurunkan suhu. Bagaimana saat ini ketersediaan dan kondisi RTH yang ada di Kota Medan, Sumatera Utara? Dan kita akan langsung terhubung dengan reporter Widya Utami Putri, silahkan.
Untuk mengefisienkan ruang terbuka hijau yang ada, Informasi terkait ruang terbuka hijau yang baru saja Anda saksikan menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Mewakili seluruh kabinet kerja yang bertugas, saya Ziva Zahrianis mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan selamat siang.